Korea Selatan adalah negara yang sangat menghargai tradisi, meskipun telah tumbuh menjadi salah satu negara yang paling maju di dunia. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan saya Kresha Dalvina Haditya, dan kali ini kita akan membahas budaya sapa di Korea. Seperti yang saya jelaskan di awal video, Korea Selatan adalah negara yang sangat menghargai tradisi. Budaya dan etika sangat penting di negara ini, dan cara berinteraksi dengan orang lain mencerminkan rasa hormat yang mendalam terhadap nilai-nilai seperti keluarga, hierarki, dan kesopanan. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana budaya sapa, etika sosial, dan beberapa larangan etis yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Korea. Annyeonghaseyo, kata berikut pasti tidak lagi asing bagi teman-teman. Namun, kata itu tidak sekedar sembarangan diucapkan. Dalam budaya Korea, sapaan merupakan hal yang sangat penting untuk menunjukkan rasa hormat, terutama kepada orang yang lebih tua atau memiliki status yang lebih tinggi. Tidak hanya sekedar ucapan, tetapi juga disertai dengan gerakan tubuh. Di Korea, cara paling umum untuk menyapa adalah dengan membungkuk sedikit. Sapaan ini dikenal sebagai jol. Semakin dalam bukukan, maka semakin besar rasa hormat yang kita tunjukkan. Biasanya, kita akan membungkuk saat bertemu orang yang lebih tua atau atasan, sambil mengatakan "annyeonghaseyo". Namun, jika menyapa teman sebaya atau seseorang yang lebih muda, sapaan dengan senyum ramah dan sedikit anggukan kepala sudah cukup. Nah, tahukah teman-teman bahwa kata sapaan annyeonghaseyo sendiri pun beragam? Annyeonghaseyo ini adalah sapaan yang sopan dan bisa digunakan dalam situasi formal maupun informal. Namun, jika berbicara dengan teman dekat atau orang yang sudah kita kenal dengan baik, maka cukup dengan anyong yang berarti halo. Dan juga ada anyong hashimika, yaitu versi lebih formalnya yang biasa digunakan dalam dunia profesional maupun bisnis. Kemudian berikut ada beberapa kata sapaan yang biasanya digunakan dalam sehari-hari. Yang pertama ada chom bobkesimnita, yang artinya senang bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya. Sapaan formal ini digunakan saat pertama kali bertemu dengan seseorang. Yang kedua ada manasa bangkawoyo, yang artinya senang bertemu denganmu. Ini adalah ungkapan yang digunakan saat pertama kali bertemu dengan seseorang, tapi dalam konteks yang lebih santai atau informal. Misalnya dengan teman sebaya atau orang yang usianya lebih muda. Jika ingin lebih formal, maka Anda dapat menggunakan manaso bangkap semida. Kemudian yang terakhir ada chalchine soyo, yang artinya bagaimana kabarmu? Sapaan informal ini biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan teman atau seseorang yang sudah dikenal. Selanjutnya, untuk mengungkapkan berterima kasih, ada beberapa kata yang dapat digunakan. Yang pertama ada kamsahamnida, di mana kamsahamnida ini dapat digunakan dalam keadaan formal maupun informal. Kemudian yang kedua, gomapsemida, yaitu terima kasih dengan sedikit lebih formal dari kamsahamnida. Yang terakhir ada komawoyo, atau biasanya lebih informal lagi dapat digunakan komawo. Yang terakhir ada salam saat berpisah. Yang pertama ada anyongi kaseo, digunakan ketika orang lain yang pergi dan kita yang menetap. Yang kedua ada anyongi keseo, yaitu digunakan ketika Anda yang pergi namun orang lain yang menetap. Kemudian berikut ada beberapa larangan etika. Yang pertama ada mengabaikan hierarki umur dan jabatan. Korea sangat menghargai hierarki. Maka kita harus menghindari sikap atau ucapan yang dianggap tidak menghormati seseorang yang lebih tua atau memiliki posisi lebih tinggi. Dan kita harus selalu menggunakan bahasa formal dan akui status mereka dengan cara yang sopan. Yang kedua, jangan menyerahkan barang atau uang dengan satu tangan. Di Korea, menunjukkan rasa hormat saat menyerahkan sesuatu, terutama uang atau barang berharga, sangat penting. Selalu gunakan kedua tangan atau letakkan tangan yang tidak digunakan di dekat pergelangan tangan yang memegang barang tersebut. Kemudian yang ketiga, jangan mengisi gelas sendiri. Dalam pertemuan sosial atau makan bersama, terutama jika ada minuman beralkohol, jangan mengisi gelas sendiri. Biasanya, seseorang akan mengisi gelas Anda, dan Anda juga diharapkan untuk melakukan hal yang sama untuk orang lain. Kemudian berikutnya ada beberapa makanan khas Korea Selatan. Yang pertama ada kimchi. Kimchi adalah hidangan fermentasi yang terbuat dari sayuran, biasanya kubis atau lobak dengan campuran cabai, bawang putih, jahe, dan rempah-rempah lainnya. Yang kedua ada bulgogi, yang merupakan hidangan daging sapi yang dimarinasi, kemudian dipanggang atau ditumis, yang sering disajikan dengan nasi.
Selanjutnya ada bibimbap yang merupakan campuran nasi dengan berbagai macam sayuran, daging, telur, dan juga saus gochujang yang merupakan saus cabai khas Korea. Hidangan ini biasanya diaduk sebelum dimakan untuk mencampur semua rasa dan tekstur menjadi satu. Kemudian yang terakhir ada samgyeopsal yang merupakan potongan daging babi yang dipanggang langsung di meja, biasanya tanpa bumbu, kemudian dimakan dengan daun selada, bawang putih, dan saus khas Korea yaitu gochujang. Dan proses memasak dan memakannya ini seringkali menjadi acara sosial di mana orang berkumpul untuk memanggang daging bersama. Jadi, itulah beberapa cara menyapa dalam budaya Korea. Sangat penting untuk memperhatikan cara berbicara dan gerakan tubuh ketika berinteraksi dengan orang lain di sana. Menghormati orang lain dengan sapaan yang tepat adalah salah satu yang membuat budaya Korea begitu menarik. Terima kasih sudah menonton. Kamsahamnida. Annyeonghi keseyo.